Jadi Eva memilih buat kabur karena mungkin di dalam bayangan Eva itu bakal ada kejadian kayak film-film thriller gitu. Kebayang juga sih, tapi kan ini masih sebatas curiga, nggak ada. Dan bahkan Eva melewati jalur sungai yang sebelumnya belum dilewatin. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Nah, pada malam kali ini, kemarin itu sebetulnya banyak banget ya yang request supaya gue tuh bisa ngundang Bau Eva ya, yang sempat tersesat selama 4 hari di Gunung Abo, Sulawesi Selatan. Nah, karena memang pada saat itu Doi ini masih di Makassar, jadi kita masih belum bisa undang. Nah, sekarang nih, jauh-jauh dari Makassar dan untuk pertama kalinya Bau Eva akan bercerita. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Eva. Malam Mas. Jauh juga nih dari Makassar ya? Dekat. Oh deket ya? Iya. Nah, pada saat itu kan sempat tersesat selama 4 hari ya? Sendirian ya? 4 hari 3 malam. Apa yang dirasakan pada saat itu? Takut. Panik. Tapi berusaha tenang. Untungnya langsung bisa diselamatkan pada akhirnya ya? Iya, alhamdulillah. Nah, saya dengar-dengar juga tadi katanya pengen klarifikasi ya, karena kan emang ini ceritanya itu udah viral banget ya, bahkan mungkin nasional ya, beritanya tuh ada di mana-mana gitu. Nah nanti di pas ceritanya aja ya. Oke, ditahan dulu ceritanya Kak Eva. Nah sebelum dimulai kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue dari Laditya biar cepet centang biru guys. Gak centang-centang biru gue heran kenapa. Dan jangan lupa juga follow TikTok RJ5 di mana ada konten-konten yang beda selain YouTube. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Pengalaman horor dapat terjadi di mana saja. Bisa di sekolah, saat lagi liburan, atau bahkan di rumah sendiri. Segera terbit, kumpulan cerita pendakian, buku pertama dari RJ5. Jangan sampai ketinggalan karena stok terbatas. Yang mau, langsung aja isi form di deskripsi di bawah. Ya, boleh diceritakan Kak Eva awal mulanya tuh kayak gimana? Kejadian itu pada tanggal 5 Juni 2021. Saya dan 9 orang lainnya merencanakan untuk mengadakan kegiatan lanjutan di Bukit Abo. Jadi kan total 10 orang, termasuk saya kan. Nah, dua orang itu perempuan, termasuk saya tiga perempuan. Yang 2 ini kita sebut saja dia Mawar dan Melati. Nah, 7 orang ini kan laki-laki, kita sebut saja dia merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Awal mula kenal dengan Mawar ini teman saya waktu SMK di Pangkep. Kami sekelas. Terus kenal dengan Merah waktu
saya Mawar dan beberapa teman lainnya itu liburan ke hutan pinus Tala-Tala di Maros. Sulawesi Selatan juga ya? Iya, Sulawesi Selatan juga. Mawar bilang katanya ada senior dia di komunitas pecinta alam mau ikut bergabung liburan di hutan pinus Tala-Tala kan. Nah, saya kenal sama Merah di situ. Ya, singkat cerita, pada saat itu saya kebetulan lagi nginap di rumah kakak sepupu saya di Kota Makassar kan. Nah, saya janjian sama Mawar untuk nongkrong di luar. Terus Mawar jemput saya, lalu Mawar bilang dia diajak temannya, dia diajak Merah dan teman-teman Merah untuk membentuk organisasi penanggulangan bencana. Dia minta pendapat saya gabung gak ya gitu. Gue gabung gak, Pak? Terus lo mau gak nemenin gue? Ya, terus saya bilang, ayo gitu kan. Ya udah, saya temenin dia. Kita kesana lah ke salah satu warkop yang ada di Kota Makassar kan. Awalnya saya nunggu di luar, saya nggak gabung dengan mereka. Nggak lama itu ada anggota yang ngajak saya, "Pak, ayo gabung sini aja yuk." Kan. Ya udah, akhirnya saya gabung juga dengan mereka. Di situ pembahasan pembentukan nama dan visi misi organisasi. Di akhir saya diajak untuk bergabung di organisasi itu kan. Saya bilang, saya tertarik, tapi saya belum bisa memastikan saya bisa bergabung atau enggak, karena saya masih dilema harus menetap di Makassar atau balik ke Jakarta. Di situ posisi saya lagi di kampung di Bulukumba. Di situ juga saya udah ragu sih mau ikut, karena kan akhirnya udah mutusin untuk balik ke Jakarta. Terus saya bilang sama Merah, gue nggak enak ikut kegiatan ini, terus abis itu nggak bisa ikut lagi. Terus kata dia, nggak apa-apa, ikut aja, siapa tahu nanti kita butuh bantuan di Jakarta kan bisa hubungin lo, Pak. Saya coba pertimbangkan lagi kan. Saya tanyalah sama sepupu saya minta pendapat sama sepupu saya. Terus sepupu saya nyaranin, udah nggak usah, di sini aja kita quality time sama keluarga gitu kan. Karena bentar lagi mau balik ke Jakarta. Saya coba lagi ngomong sama Merah dengan alasan gak ada mobil sewa nih yang saya dapat gitu kan. Terus dia bilang, oh bentar, gue punya banyak temen di Bulukumba, gue cariin mobil sewa. Sampai saya dicariin tuh, dikirimin dua kontak sopir mobil sewa kan. Tapi akhirnya bukan itu sih, bukan yang dia cariin, yang saya pakai kan. Enggak, karena hal itu saya jadi nggak enak sama Merah. Ya udah deh, ikut aja gitu kan. Toh juga kegiatan ini pembentukan organisasi jelas, terus juga udah izin gitu kan. Masa iya mau mengadakan kegiatan di alam kita nggak ada izin sama sekali gitu kan. Pertimbangan saya itu kenapa saya mau ikut. Nah terus Juni malam saya berangkat ke Makassar. Di perjalanan itu saya komunikasi dengan Merah. Merah menawarkan untuk jemput saya dan nganterin ke tempat si Mawar nginap di markas PMI. Nah, jadi ngumpulnya di markas PMI nih? Saya nginep di sana. Oh cuma sama Mawar doang? Iya, berdua. Oh si Merah nih mau jemput? Iya. Nah terus setelah dijemput, si Merah nggak langsung nganterin saya. Dia bilang kita mampir dulu ya ke kedai Taiti temen gua. Terus di situ saya komunikasi juga sama Mawar kan. Si Mawar ini nanya posisinya udah di mana gitu kan. Terus saya bilang iya mampir dulu nih ke kedai Taiti temennya si Merah gitu kan. Terus dia jawabnya agak jutek gitu kan. Ngapain sih mampir-mampir?
udah tengah malam ngantuk nih gitu kan. Terus yang nggak lama itu saya diantar lah, habis mampir di kedai Thai tea temannya itu kan, saya diantar ke markas PMI. Di sana saya dan Mawar langsung tidur karena emang udah tengah malam. Berarti jadi tadi tuh ke kedai ya? Iya jadi. Oke. Sempet minum Thai tea juga. Oh. Ditraktir kan. Nggak, ini es pisang hijau itu. Nggak ada. Udah malam ya? Kan kedai Thai tea. Oh iya. Oke, terus? Terus besoknya tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 9 pagi. Nih persiapan berangkat ke Bukit Abo kan. Sebelum mandi si Mawar ini sempat ngomong ke saya, kita nggak usah ikut ke Abo ya. Bilang aja gue ada tugas PMI yang belum kelar kan. Terus saya kesel dong. Loh, kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa nggak dari jauh-jauh hari sebelum gua ke Makassar gitu kan? Udah jauh-jauh dari Bulukumba. Udah bela-belain ke sini, terus pas sampai di Makassar ngomong nggak usah gitu kan? Terus dia bilang, Pak kita nggak usah sono ya. Debat lagi nih, saya bilang saya nggak enak. Saya nggak enak kalau harus ngebatalin lagi sama si Merah, karena Merah ini udah mengusahakan biar saya bisa ikut kegiatan di Abo ini kan. Terus di situ di akhir Mawar bilang, oh berarti emang udah takdirnya ya kita harus ke sana. Mawar ngomong begitu. Oh berarti emang udah takdirnya ya kita harus ke sana. Nah, terus saya Mawar jelasin nggak? enggak. Itu Kenapa kok nggak boleh ke Gunung Abo gitu? enggak ngejelasin. Ya abis dia ngomong kayak gitu udah percakapan selesai. Terus saya juga nanya sama dia kan sebelum berangkat, bawa tas gak? Nah, karena saya nggak mau bawa tas, saya mau nitip dompet saya, pouch, ya kan? Saya mau nitip, karena saya nggak mau bawa baju ganti juga kan, nginepnya cuma 1 malam, menurut saya nggak perlu lah bawa baju ganti. Terus akhirnya berangkat, di tengah-tengah itu kita janjian ketemu sama si Merah kan, sampai akhirnya tibalah saya bertiga nih, Mawar, Merah, saya kan ke titik kumpul rumah si Kuning. Jam berapa tuh sampai? Pagi sih, mungkin pagi menjelang siang. Nggak lama kami tiba di sana, datanglah anggota lainnya. Bawa 3 orang anggota baru, sebut saja dia Melati, Nila, dan Biru. Melati ini dari awal dia nggak mau deket-deket saya. Melati ini cewek ya? Iya cewek. Ya saya pikir mungkin emang dia orang yang nggak begitu ramah sama orang baru ya. Jadi it's okay gitu kan. Terus kita berangkatlah ke desa setempat kan, desa di sana. Sekitar jam 5-an sore kami tiba di sana, parkir motor di rumah salah satu warga di sana. Ketika yang lain ini parkir motor, ada beberapa anggota cowok yang dia ke rumah kepala desa untuk ngasih surat perizinan yang udah dibuatkan. Terus nggak lama mereka balik, mereka bilang kepala desanya nggak ada. Kan. Terus saya tanya, terus gimana? Kan. Ya, ada yang jawab nggak apa-apa, lanjut aja gitu kan. Oh ya udah, saya juga kan mikirnya toh di grup udah dibahas ada anggota yang udah ketemu secara langsung kan, izin secara langsung dengan kepala desa. Ya udah, mulailah kami mendaki. Ketika masih di sawah warga mungkin ya, kita belum masuk ke
Bukit Abo ini. Itu Merah ngajak untuk doa bersama. Nah, selesai itu kita lanjut perjalanan. Terus di tengah perjalanan itu saya bilang sama Mawar, ini nggak ada dokumentasi apa ya? Kan soalnya dari tadi kayaknya nggak ada yang foto-foto. Terus dia bilang gak usah, kan aneh. Kita kesana kan pembentukan, kita ngebahas organisasi gitu kan. Dokumentasi itu kan penting untuk laporan kegiatan. Tapi dia cuma bilang gak usah. Saya cobalah inisiatif ngerekam video selfie gitu kan. Jadi posisinya si Mawar ini di belakang saya. Kan 10 orang. Saya ini mungkin 4 dari belakang. 4 atau 5 dari belakang gitu kan. Nah terus saya lagi video itu, Mawar marah gitu kan. Jangan ada gua di video itu. 3 kali saya bikin video, respon dia sama. Jangan ada gua di video itu. Marah-marah itu Mawar? Iya, dia kayak kesel gitu. Yang lain aja, jangan ada gua. Kenapa nanya? Saya nggak nanya, saya cuma mikir dalam hati tuh, loh kenapa nih gitu kan. Berarti dari awal naik itu juga udah ada ini ya sama Mawar ya? Awal mulanya di ya? situ sih, mulai curiganya di situ. Loh, kenapa nih dia responnya begini? Padahal kan dokumentasi itu penting untuk di laporan kegiatan. Kan? Terus lanjut jalan, saya dan Mawar ini tukar posisi. Dia yang posisinya di depan saya, kan? Terus dia bilang tuh, "Fah, gue mau putar lagu ya." Terus saya bilang, "Ya udah, putar aja kan HP lo, kalau lobet ya urusan lo." Kan? Terus dia putar tuh. Kalau nggak, liriknya tuh andai ada keajaiban. Kan? Pokoknya ada lirik lagunya tuh kayak gitu, andai ada keajaiban gitu-gitu. 2 kali tuh diputar sama dia kan. Selesai putaran yang kedua itu dia mundur ke saya. Terus dia bilang, "Wah, semoga nanti ada keajaiban ya." Karena di situ saya udah curiga, ya kan? Saya jawab, "Ya, semoga aja ya." Terus itu dia lanjut jalan. Nah di sini tengah perjalanan si Mawar ini keseleo. Terus kita sempat istirahat ketika si Mawar ini keseleo kan. Itu kakinya sampai lebam parah sih, sampai dia benar-benar pucat. Ada yang ngomong, udah pakai sendal aja gitu kan. Ya saya inisiatif, udah kita tukeran sepatu aja daripada pakai sendal ntar kepentok sakit kan. Kan kalau sepatu gonong terlindungi kakinya gitu kan. Udah saya tukeran sepatu sama dia. Nah berubahlah posisi saya di belakang si Merah. Merah ini pertama, terus saya kedua, terus di belakang ini Nila, terus Mawar Melati gitu kan. Tapi kadang dari saya, Nila, Mawar Melati ini kadang tukeran gitu tengah-tengah jalan kan. Merah ini kenapa dia yang di depan, katanya dia sering ke sana. Ya dia hafal jalan di sana. Pas lagi jalan itu ada satu pita warna kuning kecil dicopot sama dia, sama si Merah ini. Saya tanya, kenapa dicopot? Kan dicopot terus dibuang gitu kan. Terus kata dia, ini petunjuknya salah. Di sana nggak ada jalan. Oh gitu. Udah lanjut jalan, terus sempat ketemu beberapa pemuda yang dia tuh abis survei lokasi di sana untuk kegiatan diksarnya kan. Mereka tuh udah mau turun. Setelah itu lanjut jalan kan mereka kita berpisah lah sama mereka. Lanjut jalan, hari mulai gelap. Saya dipinjamin headlamp sama si Merah. Nih headlamp pakai. Di tengah-tengah hutan itu kita ngelewatin jembatan bambu. Saya sempat ragu sih karena bambunya tuh kayak udah rapuh gitu kan. Terus kata Merah, kuat kok gitu kan. Tapi emang harus jalan satu-satu kan. Yaudah, saya disuruh duluan tuh.
Dan saya nyebrang duluan, terus nyusul Nila sama Melati. Habis itu nyusul si Hijau. Hijau ini posisinya paling belakang. Pas si Hijau ini udah nyebrang, dia tuh posisinya di sini kan. Dia ketawa-ketawa nih pas di depan saya. Ketawa-ketawa gitu kan. Terus ke belakang saya masih ketawa-ketawa gitu kan. Aneh dong menurut saya tanya, "Kenapa?" gitu kan. "Gak apa-apa." gitu. Ih, aneh banget gitu kan. Udah saya nggak begitu hirauin dia juga kan. Udah lanjut. Setelah semuanya nyebrang, kita lanjut jalan. Nah di situ di tengah perjalanan ini muncul kupu-kupu. Kan posisinya nih merah, saya, Nila kan. Nah muncul kupu-kupu nih bergantian. Nah yang terakhir ini agak lama di pundak saya bercandain si Nila. "Lihat dia ada kupu-kupu nih dari tadi hinggap," gitu kan. Terus dia bilang, "Kenapa kak?" Ya, saya bilang, "Ya katanya sih pertanda baik, apalagi kalau kupu-kupunya tuh masuk ke dalam rumah katanya bakalan ada orang yang datang ngelamar," gitu kan. Dan bercandaan. Terus dia responnya, "Semoga aja ya datang ngelamar." Yang ngelihat responnya dia, saya mikirnya, oh mungkin dia sama kali kayak Melati, jutek gitu orangnya. Ya udahlah, nggak usah bercanda lagi deh gitu kan. Terus lanjut jalan. Nah sekitar jam 7:30 malam tiba di tempat kita ngecamp. Kan beberapa itu lagi masang tenda ya. Terus sebagiannya lagi persiapan untuk masak. Suasananya kayak gimana tempat ngecampnya tuh? Ya suasana di hutan pada malam hari gimana? Rapet gitu pohon-pohonnya. Enggak, iya rapat mungkin. Banyak batu-batu di sana. Batu cadas yang tajam-tajam. Itu juga kita nyebrang sungai. Kan Tempat campnya nyebrang sungai. Iya, kan ada sungai di situ. Sungai ini salah satu sumber air warga desa setempat kan. Ketika ada satu tenda yang udah terpasang, Melati langsung ke dalam. Mungkin capek, langsung istirahat. Gak lama itu dia keluar, minta ditemenin buang air kecil. Nah sini gue temenin, ya udah. Habis itu saya lanjut potong-potong bahan makanan, kan bantuin Kuning yang bertugas untuk masak. Setelah makan, kita persiapan untuk forum. Sebelum forum dimulai, ada beberapa anggota cowok tuh dia izin buang air mungkin ya. Pokoknya dia izin, ya udah. Pas balik itu hawanya beda sih. Tiba-tiba angin kenceng, gitu kan, seketika. Terus mulai merinding gitu kan. Di sebelah kanan saya ini kan si Melati Mawar. Melati ini dari awal dia diem aja tuh. Saya tegur, jangan diem aja gitu kan, kita lagi di hutan loh, ntar kenapa-napa. Dia masih diem, dia nggak menghiraukan saya. Ya udah, saya pindah posisi. Nah, saya merinding tuh di situ, saya takut ketempelan. Di situ forum dimulai. Nah harusnya kan kita memakai pimpinan sidang, tapi karena pimpinan sidang ini kan perlu 1-3 orang, jadi diganti moderator, dan yang ditunjuk sebagai moderator ini si Mawar. Nah, di situ kita membahas tentang ADART, pemilihan ketua dan pengesahan. Ketum nih. Ya, di grup itu sebelum berangkat kan sempat dibahas tentang kegiatan lanjutan ini kan. Pembahasan ADART, pemilihan ketua dan pengesahan ini mereka sepakat untuk melakukannya secara outdoor. Nah, saya sempat nanya sama si Merah, kenapa dilakukan outdoor? Sepengalaman saya, kegiatan pembahasan ADART itu baiknya dilakukan secara indoor, gitu kan. Nah, Merah bilang karena sebagian anggota ini ada yang pekerja, jadi sekalian liburan, ceritanya gitu.
Oh ya udah. Nah di forum itu kita dibagiin satu rangkap AD, satu rangkap ART per orang masing-masing kan. Di lembar pertama nama organisasinya itu masih itu diubah. Kan yang bertugas mencari AD ART ini kan merah. Yang diubah sama merah ini cuma 2 nama di lembar pertama, sisanya masih nama komunitas lain yang AD/ART-nya kita gunakan. Oh, Kopas gitu. Ya, Kopas. Saya sempat nanya juga kan, kenapa yang lainnya gak diubah? Ya, merah bilang kan baru mau dibahas, belum disahkan. Jadi nggak masalah dong. Ya udah. Terus di sepanjang forum itu mereka ini pasif. Saya sempat tanya, kan jelas nih di lembaran ini tuh kita copy paste komunitas yang lain gitu kan. Jadi harusnya kita lebih aktif untuk memberikan pendapat kan. Entah ada yang kita hilangkan atau kita tambahkan biar nggak terkesan ngejiplak. Lagi-lagi mereka masih sama gitu kan. Malah di tengah-tengah forum itu ada yang ngomong, udah sih setuju-setuju aja. Toh abis ini kita juga muslub musyawarah luar biasa. Musyawarah luar biasa itu dilakukan ketika ketua meninggal atau mengundurkan diri, setahu saya. Loh, kok ketuanya meninggal? Saya nggak tahu, itu yang saya tahu itu muslub dilakukan itu karena itu kan, karena alasan itu. Tapi ada dana kampanyenya ada? Oh beda ya? Ininya gimana? Elektabilitasnya? Yang paling tinggi siapa? Itu kan masih pembahasan AD/ART. Terus? Di tengah-tengah forum juga saya sempat singgung lagi soal dokumentasi. Oh itu nggak ada yang foto video ya? Nggak ada. Jadi dari awal perjalanan sampai ke rapat forum itu nggak ada yang dokumentasi selain Eva. Saya tanya dulu nih, ini kita nggak ada dokumentasi apa gitu kan? Akhirnya oh ya udah nih gitu kan. Ya udah akhirnya baru ada dokumentasi ketika saya yang tanya duluan kan. Ya saya nggak tahu sih apakah emang. Soalnya kan biasanya kita nggak usah organisasi ya, nggak organisasi aja foto mulu gitu. Makanya kan saya tanyain tuh. Terus nggak lama forum di tengah-tengah forum si Melati ini kesurupan, tiba-tiba nangis, gitu kan, nangis kenceng, Udah akhirnya forum berhenti istirahat. Melati dibawa masuk ke dalam tenda sama 3 orang, si merah, hijau, biru. Di dalam ditanganin sama 3 ini kan, si Melati ditanganin sama 3. Teriak-teriak apa Melati? Nangis sih. Kayak gimana nangisnya? Nangis gimana ya? Nangis yang orang kesurupan biasanya. Pokoknya nangis terus tiba-tiba dia teriak kencang gitu. Teriak-teriak gak jelas gitu. Yang diteriakin nggak tahu apa? Enggak, dia kayak teriak-teriak gak jelas gitu. Ketika Melati ini ditanganin sama 3 anggota cowok di dalam, di luar kan masih ada beberapa kan, termasuk saya dan Mawar. Nah di situ Mawar tanyain, Fah, lihat cincinnya dong. Saya kodein kan ke dia, ngapain sih ngebahas cincin? Kan lo udah biasa lihat ini kan. Terus dia bilang, udah sih nggak apa-apa, gue pengen lihat lagi. Ya karena saya nggak enak sama yang lain gitu kan, takutnya mikir aneh-aneh, kenapa sih sampai Eva nggak mau ngeluarin cincinnya gitu kan. Ya udah saya keluarin lah. Mas mau lihat? Cincin apa ya? Batu aki sih. Bentar. Jadi Eva bawa cincin ini ke gunung?
Iya, kan saya suka batu akik, saya suka kristal. Ya nggak kopong ya? Nggak Bisa nyalain? Nggak tahu. Ya, saya dikasih karena saya juga suka. Dikasih siapa? Kasih keluarga. Oh. Karena saya suka dengan batunya, cantik gitu kan, ya udah saya pakai terus. Kolektor juga ya batu akik ya? Iya, Oh iya? banyak koleksinya. Bukalapak? Kalau mau lihat boleh. Oh, nanti di closing ya. Ini juga mau dijual nih. Ada nggak ya kira-kira yang mau beli? Di mana promosi dong? Nanti di closing gitu. kita lelang ya. Oke. Tadi kan kesurupan. Terus tiba-tiba ada Ya, si Melati, siapa? Mawar. Iya, nanyain Minta Eva keluarin cincinnya. cincin saya ini kan saya kasih ke Mawar, terus dioper gitu. Dioper ke beberapa cowok yang ada di luar ini kan. Nah, terakhir itu yang terakhir megang ini dia pas balikin ke Mawar, dia bilang, baik banget nih yang ada di dalam. Tapi sayang nggak bakalan ada orang yang bisa ngambil. Suruh pakai terus ya. Hah, maksudnya gimana? Saya dengernya itu doang sih. Dia bilang baik. Siapa yang bilang? Kalau nggak salah kuning. Karena saya tuh kan nunduk ya sambil ngeliatin kertas ART saya gitu kan. Terus saya cuma ngeliat cowok ini tuh berdiri, terus dia ngoper gitu. Saya cuma lihat tangannya dia lagi ngoper ke Mawar. Karena kan Mawar ini posisinya di depan saya. Dia bilang? Baik banget nih yang ada di dalam. Tapi sayang nggak bakalan ada orang yang bisa ngambil. Suruh pakai terus ya. Kan. Akhirnya cincinnya dibalikin lagi ke Eva? Iya, dibalikin sama Mawar. Udah saya masukin lagi ke kantong. Kan? Tapi bis megang cincin, kenapa merinding gue ya? Emang? Iya. Gak tahu deh. Oh, iya. Terus? Ya nggak lama itu forum akhirnya sepakat untuk dimulai lagi kan tanpa Melati. Melati ini akhirnya ketiduran gitu kan, capek. Oh, udah sembuh? Iya, dia tidur. Forum kan berjalan berapa lama gitu kan. Nah, Melati kebangun, dia ikut lagi ke forum. Nah, terus sekitar jam 3-an dini hari, Hijau izin sholat. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Sekitar jam 3 dini hari, Hijau izin sholat. Dari awal kita ngumpul nih, gak ada satupun yang sholat wajib. Mikir, apakah dia ini sholat tahajud, tapi kok witirnya gak diambil, kan? Terus, setelah itu, muncul lagi kupu-kupu. Hinggap di pundak saya, terus ke kertas ART saya kan. Ini kupu-kupu yang tadi juga? Gak tahu deh. Berarti udah 2 kali ya kupu-kupu Iya, hinggap di bahunya Eva ya? Iya. Terus pindah lagi ke kertasnya si merah. Tangkap sama merah. Ganggu nih. Terus buang. Kupu-kupunya dibejek gitu? Iya, diginiin. Waduh, apa karena kupu-kupu malam ya? Terus pembahasan soal pengesahan ART yang udah kita bahas kan. Merah langsung ngusulin, Fah, lo aja yang tanda tangan buat kenang-kenangan kalau lo pernah ikut kegiatan Diabo bareng kita. Saya bukan moderator. Harusnya kan yang mengesahkan itu pimpinan sidang. Pimpinan sidang ini diganti sama moderator. Moderator ini yang ditunjuk adalah Mawar. Ya harusnya mengesahkan Mawar. Tapi Mawar gak mau. Merah lagi-lagi ngusulin. Udah lo aja, Fah, buat kenang-kenangan. Saya bantah dong. Saya bilang, saya di sini
peserta biasa, kan moderator bukan, ketua juga bukan. Udah kita semua aja yang tanda tangan. Akhirnya sepakat 10 orang tanda tangan di situ untuk mengesahkan ADART itu kan. Iya ya, kenapa harus Eva yang tanda tangan ya? Ya aneh kan ya? Eva nggak mau akhirnya ya? Iya nggak mau kan, Eva bukan moderator. Terus itu kan sekitar jam 5-an subuh. Sepakat untuk forum ini istirahat, untuk kami tidur kan. Ketika lagi beres-beres persiapan tidur, Kuning ini minjem minyak angin saya. Pak minjem minyak anginnya dong. Udah pas, kan saya posisinya berdiri nih, dia duduk, dia kan hirupnya begini nih. Saya ngelihat mulutnya dia tuh komat kamit. Terus habis itu dibalikin ke saya, sebelum tidur dihirup dulu ya. Terus di situ juga saya dengar ada yang neriakin si hijau, ingat kegiatan selanjutnya itu jam 8 pagi. Jadi lo harus bangun sebelum jam 8. Lo doang yang bisa, karena cuma lo yang udah sholat. Saya masuklah ke dalam tenda. Dalam tenda ini saya coba ajak Mawar untuk ngobrol. Karena Mawar waktu itu pernah bilang kalau mau cerita di alam aja. Sembari kita menikmati suasana alam kan. Saya bilang sama dia, saya sedih kan karena harus berpisah dengan 2 orang terdekat dalam waktu yang berdekatan, kakek dan mama. Tapi di situ Mawar responnya biasa aja. Mungkin karena dia udah capek kali, pengen cepet-cepet tidur. Karena sebelum tidur itu saya izin untuk ngambil dompet saya yang saya titip di tasnya dia kan. Karena kan gak enak nih ketika dia tidur pulas terus saya bangunin untuk ngambil dompet, kan gak enak. Saya ambil karena takutnya saya mau buang air besar. Saya butuh sabun yang ada di dalam dompet saya kan. Terus tidurlah si Mawar. Nah di situ saya nggak bisa tidur, itu kan jam 5, udah jam 5 lewat kan. Saya nggak bisa tidur karena saya kepikiran dengan sikap mereka nih. Udah curiga kan sama mereka. Tapi berusaha untuk berpikir positif lagi gitu kan. Curiga akan? Ya soal dokumentasi nggak ada. Kalau nggak saya bahas duluan gitu kan. Terus juga Mawar keseleo, dia sengaja nggak mau pakai sepatu gunung. Ya namanya perempuan mas, makhluk perasa kan, feelingnya lebih kuat lah dibanding pria yang makhluk logika. Jadi ya ini berdasarkan apa yang saya rasa sih, kecurigaan saya gitu kan dengan apalagi mereka juga baru lah gitu. Ya saya baru kenal dengan yang lainnya kan. Karena saya di sini juga curiga soal jam 8 itu kan. Saya istilahnya banyak lah pikiran-pikiran gitu lah. Kenapa begini begini gitu loh. Yang mungkin Evanya itu nggak gimana ya, kayak kok kenapa begini sih gitu lah intinya ya. Saya coba untuk menghindari mereka nih sampai jam 8 lewat gitu kan. Nah, setengah 7 pagi bangun untuk buang air besar kan. Terus, buka resleting tenda ini, di depan kan ada merah sama biru. Merah ini kebangun, dia ternyata ngubah posisi tidurnya, minta ditemenin kan, tapi merah nggak bangun, ya udah akhirnya biru kebangun, dia mau nemenin buang air besar kan. Nah di tempat buang air besar ini
lebih jaraknya tuh 2 meter mungkin. Jarak si biru nungguin saya kan. Terus karena saya juga curiga soal jam 8 itu, saya mikirnya jangan balik dulu deh ke sono. Pokoknya sampai jam 8 lewat gitu kan. Ntar kenapa-napa nih gitu ya. Terus saya ya karena saat itu juga pup saya nggak mau keluar, ya udah saya coba ajak si biru ngobrol kan. 2 meter itu ngobrol? Enggak, saya nyamperin dia. Oh. Saya nyamperin, saya samperin. Kirain lagi nongkrong gitu. Woi biru gitu. Enggak ya? Saya samperin terus saya bilang, aduh kayaknya pup gue malu-malu deh, ada lu. Oh. Ada tuh, terus saya bilang ngobrol dulu aja mau nggak gitu kan. Oh ya udah, akhirnya ngobrol. Nah di situ panjang pembahasan. Kita ngebahas soal keluarga, pengalaman sama teman-teman organisasi juga kan. Saya tanya sama dia, tahu kegiatan di ABO ini dari siapa? Kan? Diajak siapa? Gitu kan? Dia bilang, gua sama Jingga kan temenan di SAR dulu gitu kan. Dia nawarin gua gini Kak, dadakan juga sih. Terus dia ngomong gini, mau ilmu nggak ikut gua Kak Bo? Si Jingga bilang ke biru, Iya. lu mau ilmu nggak ikut gua ke Abo gitu. Ini biru yang ngomong ya, kan saya nanya gitu kan. Dia ngomong gitu. Terus di tengah-tengah obrolan juga saya sempat tanyain soal sholatnya si hijau ini. Saya tanya sama dia, semalam lihat kan si hijau sholat apa sih dia? Itu nggak dijawab sama dia. Dia langsung pengalihan topik pembicaraan. Benar-benar gak digubris sama dia. Nah, di situ juga dia ngebahas soal percaya nggak sama Tuhan, percaya nggak Tuhan akan selalu melindungi. Kalau percaya, nanti kita coba nih di lengan, kita iris pakai pisau atau benda tajam gitu kan. Kalau berdarah artinya ada keraguan di hati soal Tuhan. Tapi kalau nggak berdarah, yakin 100% Tuhan akan selalu melindungi. Saya jawab dong, ya logikanya dengan sengaja kita ngiris kulit dengan benda tajam pasti berdarah. Kecuali orang itu punya ilmu kebal. Terus gak lama datang si merah, kuning, ungu. Itu udah jam 9 kurang. Teriak-teriak tuh mereka, Eva nggak ada. Terus pas mereka datang, dia nyampein kan ke yang lain, oh Eva di sini sama si biru. Ya udah, terus kuning sama ungu tuh langsung ke sungai kan. Dia cuci muka, mungkin mandi juga gitu kan. Nah si merah itu dia ke ada selipan bebatuan di sebelah kanan saya ini. Dia lumayan lama di situ. Nah, saya sempat tanya sama si biru, itu si merah ngapain di situ? Kan? Dia masuk ke dalam. Dan itu kita harus jongkok sih kalau mau masuk ke dalam selipan bebatuan itu kan. Terus si biru bilang, oh dia lagi lihat barangnya. Dia kan naruh sesuatu di situ, entah emang udah ada atau dia bawa dari rumah. Oh gitu. Nggak lama itu merah ikut ke sungai tuh. Habis itu nyuruh, ayo balik yuk biar forum bisa segera dimulai, terus kita bisa cepat-cepat pulang gitu kan. Jadi seperti ada teka-teki ya yang ingin dipecahkan sama Eva gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu nih kayaknya pengen tahu gitu ya Eva ya. Atau bingung lah gitu. Iya bingung. Bingung sih. Ketika saya sama biru ini lagi jalan untuk kembali ke tenda, itu sebelumnya
biru itu sempat nunjukin sesuatu yang kata dia kekuatan supranatural gitu. Hanya orang-orang yang mata batinnya kebuka yang bisa lihat dia kayak gini-gini. Gak ngerti deh. Terus udah sampai di situ, sampai di tenda, saya ngeliat ada golok. Saya baru lihat. Sebelumnya saya nggak pernah lihat. Ya udah saya bantuin si kuning nyiapin makanan untuk sarapan. Hijau dia foto. Ya pikir saya di dokumentasi. Abis foto itu dia nyamperin Jingga. Sambil nunjukin HP-nya, dia ngomong, udah nggak ada apa-apa nih di dia. Tinggal cincinnya aja. Nih anak juga masih polos gue lihat. Jingga jawab, ya udah nanti suruh Nila biar dia juga ngerasain. Wah, saya makin curiga dong pas denger itu. Maksudnya apa nih? Makin curiga, pokoknya makin takut. Kayak ada sesuatu gitu ya. Iya, kan dari kalimatnya aja kan udah mencurigakan. Dan itu kayak saling berhubungan terus gitu ya. Iya. Si Merah ditanya tuh, Merah, nanti pembagian dulu ya sebelum turun. Merah jawab, ya gue yang buaya, kalian terserah. Tiba-tiba Mawar keluar dari tenda, mungkin dia baru bangun. Si Merah lanjut lagi ngomong, si Mawar mah yang penting dia terlihat awet muda aja, jadi bangun tidur dia tetap cantik. Mawar jawab, gue juga mau uangnya. Aneh gak sih dengar itu? Ada yang... Uangnya maksudnya? Apa yang tadi, dana kampanye bukan? Mungkin. Terus ada yang nanya ke Ungu, Ungu bawa nggak tali webbing yang gue suruh? Si Ungu ini langsung ke ranselnya dia kan. Pas lagi ngeluarin tali webbing ini, dia ngeliat saya sambil ngomong ukuran 5 meter kan. Ya harusnya dia ngelihatnya yang nanya dong. Kayak ya misalkan Mas yang nanya kan, ukuran 5 meter kan. Tapi ngelihatnya malah saya. Padahal bukan saya yang nanya. Terus pas abis ngelihat saya itu dia kayak salting. Kayak salting gitu. Jadi terus tali webbing ini ditaruh di samping golok. Ya makin curiga dong. Karena kan mereka membahas sesuatu nih soal pembagian. Saya nggak tahu. Saya doang nih yang nggak tahu. Yang lain tahu gitu kan. Jadi kayaknya emang ada yang nggak beres. Nah, habis itu telur dadar. Terakhir nih. Saya tanya sama Kun, kenapa ini dipisah? Dia bilang, ya ini buat si Merah. Dia nggak mau ada bawang merahnya. Terus selesai itu dia titip ke Melati piring yang ada telur dadar buat si Merah itu kan. Si Kuning ini ikut ngumpul sama anggota cowok lain yang di sebelah sana kan. Dia juga ngomong tuh, saya dengar dia ngomong, nanti suruh dia makan biar dia nggak ngerasa terlalu sakit. Aneh sih, saya denger ya mungkin ketika udah curiga sama orang nih, jadi apapun fokus. Ditambah lagi kata-katanya ambigu gitu ya. Iya. Pas ya abis denger itu, saya kan makin curiga ya, wah jangan makan. Akhirnya persiapan makan, bener aja tuh. Saya sampai diambilin nasi dan lauk-lauknya kan. Posisinya tuh di sebelah kanan saya Melati, Mawar, di sini si Merah. Piring saya kan ditaruh di bawah nih. Si Kuning ngajak saya ngobrol. Dari Kuning kan di sebelah sana, dia ngajak saya ngobrol. Kan saya bilang saya nggak mau makan. Takutnya nanti di jalan saya kebelet pup. Saya nggak bisa sebentar kalau pup gitu kan, pasti lama. Nah, dia bilang,
Eva gue lihat tipe pemikir nih. Kalau dia bilang A, contohnya ini, kalau dia bilang nggak mau makan, pasti dia nggak bakalan makan, kan? Nah, pas saya lagi ngelihat si kuning ini, si Melati, dia nuang telur dadar yang tadi dititip itu ke piring yang buat saya tuh. Kan saya makin curiga dong. Loh, ini kan telur dadar yang Dipisahin. iya, katanya tadi buat si merah kan. Kok dipindahin ke piring saya? Udah saya makin gak mau makan. Udah tuh, terus setelah makan, yang cewek-cewek ini kan cuci piring tuh di sungai. Nah, singkat cerita balik ke forum. Nah, di forum ini si kuning dia ngasah pisau kecil sama yang sedangnya kan. Saya tanya, emang nggak bisa diasah nanti aja? Dia bilang harus diasah sekarang, mau dipakai. Loh, kan kita habis ini beres-beres pulang, terus rumah pertama yang kita datengin juga rumahnya dia, karena titik kumpul kami kan. Dia bilang, lagi-lagi dia bilang harus diasah sekarang, mau dipakai. Terus dia juga bilang, udah fokus sama forum aja, toh yang lain gak ada yang risih gitu kan. Oh ya udah, itu saya fokus ke forum. Kan dibagiin kertas tuh, untuk pemungutan suara. Nah, didapatlah hasil. Jingga terpilih sebagai ketua. Sebelum Jingga pidato singkat karena terpilih sebagai ketua, kuning ini izin sama moderator. Saya nggak tahu dia izin ngapain, dia cuma bilang izin. Terus ketika dia pergi, kan dia lewat di belakang saya nih, dibawa pisau yang dia pegang itu, dibawa juga sambil dipegang gitu kan. Saya makin takut dong, ada apa sih gitu kan. Ya udah, karena saya udah makin takut, udahlah kayaknya harus pergi deh dari mereka kan. Ya udah, saya coba izin untuk buang air kecil. Maksudnya pergi nih mau kemana? Untuk melindungi diri. Kabur gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Karena kan udah curiga gitu, aneh aja. Pisau. Takut terjadi apa-apa gitu, akhirnya mutusin udah mending kabur aja duluan gitu. Iya, terlepas apapun niat mereka kan, intinya dia nggak tahu juga niatnya kan. Melindungi bisa diri salah aja. bisa bener juga Eva. Iya. Intinya kan melindungi diri. Akhirnya Eva alasan nih buat kabur. Di situ si mawar ini responnya, kan saya bilang izin buang air kecil gitu kan. Dia bilang gimana ya, ya udah deh, kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka nih, saya coba pinjam sendal si merah, pinjam sendalnya ya, soalnya nggak mau sepatunya si mawar basah. Kalau basah kan makin tipis kan. Ya udah pakai aja tuh. Terus minjem nestingnya si hijau minjem nestingnya ya. Kalau diambil yang ukuran sedang kan. Saya bilang yang paling besar dong biar nggak bolak-balik ngambil airnya. Ini kan untuk meyakinkan mereka. Ya udah tuh. Terus saya pergilah di situ. Sebelum saya sampai untuk memakai sendal, kan sengaja nih jalannya saya perlambat, nungguin ada nggak yang inisiatif mau nemenin. Kan udah curiga nih, kayak segan aja gitu mau minta ditemenin. Terus harusnya sih Melati juga inisiatif dong, karena pas malamnya itu kan saya nemenin dia. Tapi nggak ada yang mau nemenin. Udah, saya mikir ya alhamdulillah juga untuk memudahkan saya kabur. Terus tibalah di tempat
saya buang air kecil itu, saya sengaja tinggalin sendal sama nuang air di dekat sendal. Ya biar mereka berpikir saya ini nggak kabur. Mereka kayak, ih ada apa nih sama Eva? Sendal ada, air ada. Itu kan apa jangan-jangan dia di bawa makhluk halus gitu kan? Atau jatuh atau gimana? Gitu kan. Ya untuk meyakinkan mereka aja sih. Terus di situ pas saya habis nuang air tuh, saya mundur nih 3 langkah. Saya mikir, kalau saya ke tengah hutan, mungkin tempat persembunyian saya banyak. Tapi kemungkinan besar nyasar juga iya. Belum lagi binatang buas dan sebagainya kan kalau di tengah hutan. Nah, jadi saya memilih untuk mengikuti aliran sungai yang mengalir ke bawah. Nah, saya Kenapa nggak pilih jalan yang sebelumnya aja yang dilaluin? Malah harus jalan lewat sungai lagi? takut nyasar juga sih kalau ke tengah hutan. Kan jalan sebelumnya itu ada si merah sebagai penunjuk jalan. Oh jadi nggak bisa lewat jalan yang sama? Nggak apa sih, lupa. Oh lupa juga? Iya, nggak begitu merhatiin kan. Pokoknya ngikut aja sama si arahan merah ini. Jadi ya udahlah ikutin aliran sungai aja. Toh nggak bakalan nyasar karena sungai ini salah satu sumber air warga kan. Pasti nembusnya ke pemukiman warga. Nah, saya juga mikirnya saya harus nyebrangin sungai. Jadi ketika mereka datang, saya punya waktu untuk lari. Kalau misalkan ada sesuatu gitu kan. Ketika saya nyebrang sungai ini, ternyata airnya tuh segini, kurang lebih segini lah. Saya udah kepikiran, ya HP pasti mati kan. Padahal kan tadinya HP itu buat hubungin keluarga. Terus juga pakaian basah gitu kan. Duh, gak bisa lanjutin perjalanan nih dalam kondisi pakaian basah. Pasti bakalan ninggalin jejak di tanah kan. Jadi Eva memilih buat kabur karena mungkin di dalam bayangan Eva itu bakal ada kejadian kayak film-film thriller gitu. Ya itu udah kebayang juga sih. Tapi kan ini masih sebatas curiga, nggak ada. Dan bahkan Eva melewati jalur sungai yang sebelumnya belum dilewatin. Ya kita nggak lewat situ, kita lewat tengah hutan itu. Menyeberangi ya? Iya nyebrang. Sungainya besar tuh di sana? Iya, lebar. Berapa lamanya menyeberang itu? Nggak lama kok, cepat. Berapa menit? Mungkin 3 kali. Oh, 3 menit ya? 3 menit, nah. Arusnya deras kah? Enggak. Enggak. Cuman kesulitan karena kan agak dalam. Jadi pas mau naik itu kan harus berenang beberapa langkah gitu kan. Dan supaya nggak ketahuan itu, akhirnya Eva memilih untuk Bersembunyi dulu. Menunggu pakaian kering. Dan inilah awal mula saya dianggap hilang selama 4 hari 3 malam di Gunung Abo. Di part terakhir. Posisi saya ada di tempat tidur pasien tuh. Terus dokternya tiba-tiba nyamperin saya kan. Dokternya ngomong gini, "Nak, ada rumah sakit khusus di sini. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu. Bos saya yang gak mau kamu pergi. Yang gak mau ngelepas kamu. Karena udah bikin perjanjian dengan pihak lain. Dan kamu diserahkan." Kebangun sekitar jam 9-an. Pagi, malam? Pagi. Pagi. Itu udah Rabu pagi. Makin jelas nih suara. Makin jelas, Eva terus makin rame kan. Iya, saya ada di dalam. Terus ada yang nyaut tuh. Pokoknya ada suara. Ada yang jawab di dalam. Suara cowok. Eva diem tuh. Bismillah. Iya, saya ada di dalam. Tapi saya nggak bisa keluar. Ada luka.
Terus masuklah nih 2 orang. Vera ternyata ikut nih. Ikut nyari kan. Dia tukeran sama tim SAR. Terus dia ngajuin 2 pertanyaan. Ingat saya? Masih ingat yang kemarin? Saya cuma bilang, iya. Terus bongkak ke kanan kan. Gak lama dia tukeran lagi tuh sama tim SAR.